Marni adalah seorang gadis desa. Marni, astagfirullahaladzim. Nak, kamu ini dipanggil kok yang gak nyaut sih? Malah asik main HP aja. Ya maaf sih Pak, orang Marni nggak denger. Lagian Bapak ngapain sih pagi-pagi manggil Marni? Kamu kan sekarang lagi libur sekolah. Boya kamu tuh kalau pagi tuh masak dulu toh ya nak. Dih, enak aja. Ya nggak mau lah. Orang libur kok disuruh masak. Bapak ini aneh-aneh aja sih. Udah, mending Bapak aja yang masak sana. Biasanya juga Bapak yang masak. Astagfirullahaladzim nak. Justru kalau kamu itu libur ya kamu itulah yang masak. Kamu gak kasihan apa ngelihat bapak tiap hari udah kerja, ngurus rumah juga. Loh, ngapain kasihan? Orang salah Bapak sendiri milih cerai sama ibu. Terus nyuruh Marni ikut sama Bapak. Ya, harusnya Bapak bisa bertanggung jawab dong. Selama ini bapak itu udah bertanggung jawab. Dan kamu tuh udah gede loh, udah SMA, bukan anak kecil lagi. Ya kamu itu bantuin bapak ngurusin rumah. Ya nggak mau lah. Orang Bapak loh dari awal bilang kalau Bapak yang akan urus semuanya. Bapak lupa apa kalau pernah bilang gitu? Iya nak, bapak gak lupa kok pernah bilang begitu. Tapi kan itu dulu nak, ketika kamu itu masih kecil dan belum bisa apa-apa. Sekarang kan kamu itu udah gede. Ya kamu itu bisa ngertiin keadaan gitu loh. Yang seharusnya ngertiin itu Bapak lah. Masa Marni masih sekolah gini disuruh masak dan juga beres-beres rumah sih? Ya kan kalau kamu itu misalnya lagi libur gitu, ya bisa bantu masak dan beres-beres rumah. Bapak kan gak pernah nyuruh ketika kamu lagi sekolah toh. Kamu harus masak dan beres-beres rumah, ya kan? Bapak nih gak ngertiin banget sih. Marni tuh ya Pak udah capek sekolah, capek belajar. Masa pas libur juga harus masak dan beres-beres rumah? Entar kalau Marni gila gimana coba? Kan kalau kamu itu lagi nganggur ya gak ada salahnya bantuin bapak masak dan beres-beres rumah. Udahlah, terserah Bapak aja. Pokoknya ya, aku gak mau bantu masak dan beres-beres rumah. Itu kan udah tugas Bapak dari awal. Udahlah, aku mau masuk ke kamar dulu. Bapak ini apa-apaan sih? Masa libur kayak gini disuruh bantuin masak dan beres-beres rumah? Udahlah, daripada pusing, mending aku lanjut scroll sosmed aja deh. Wih, gila. Ini universitas kok bagus banget ya? Mana orang-orang yang kuliah di sini keren-keren lagi. Duh, jadi pengen deh besok pas abis lulus SMA kuliah di sini. Tapi ini di mana ya lokasi universitasnya? Coba deh aku cari tahu dulu. Dujan, ternyata lokasinya ada di kota. Pantesan aja bagus. Kira-kira kalau aku kuliah di sini boleh nggak ya sama Bapak? Tapi aku nggak mau tahu deh. Pokoknya aku harus kuliah di sini. Entar malam aku bilang sama Bapak, biar Bapak bisa nyiapin semua biayanya. Malam harinya, Pak, Mirna mau ngomong dong sama Bapak. Mau ngomong apa tuh nak? Jangan-jangan kamu itu sekarang udah sadar ya dan mau bantuin bapak masak dan beres-beres rumah. Bapak nih, ada-ada aja deh. Bukan itu loh, Pak. Lah terus apa tuh nak? Jadi gini, Pak. Nanti kalau Marni lulus SMA, Marni boleh ya kuliah di kota? Loh nak, kok tiba-tiba banget kamu itu pengen kuliah di kota? Kamu kan pas itu aja katanya belum kepikiran mau kuliah atau kerja. Ya kan itu pas itu, Pak. Sekarang mah Marni udah kepikiran. Kan sebentar lagi Marni juga udah mau lulus SMA. Jadi boleh ya, Pak, kalau Marni kuliah di kota? Tapi kan nak, kuliah di kota itu biayanya besar banget loh. Ya ampun, Pak. Bapak kan punya banyak sawah. Ya jual aja loh, Pak, itu semua sawahnya buat kuliah Marni. Nah, kamu kan tahu sendiri kalau semua sawah bapak itu setengahnya udah dijual. Nah, sekarang tinggal sedikit sawahnya itu. Bapak takut nanti malah nggak cukup. Udah, Bapak tenang aja ya. Pasti bakal cukup kok. Kan Bapak juga selama ini kerja. Jadi nggak mungkin lah. Masa biayain kuliah anak satu-satunya Bapak nggak bisa? Ya sudah kalau begitu. Ya boleh kamu kuliah di kota. Tapi ingat, kamu kuliah yang bener ya. Jangan malah main-main. Ya nggak mungkin lah Pak, Marni main-main. Marni kan niatnya kuliah biar bisa sukses dan bahagiain Bapak. Ya ntar bapak jualin deh sawah-sawah bapak buat kuliah kamu. Nah gitu dong Pak. Makasih ya. Pak Anton pun menjual semua sawahnya untuk biaya Marni kuliah.
Pak, lihat nih, Marni udah lulus loh sekarang. Bapak jadi kan mau kuliahin Marni di kota? Iya nak, jadi kok. Tapi nak, bapak khawatir loh. Kalau kamu itu kuliah di kota kan harus ngekos. Kamu kan perempuan. Bapak takut terjadi apa-apa sama kamu. Pak, tenang aja toh. Marni kan udah gede. Pasti Marni bisa jaga diri loh, Pak. Dan ntar juga Marni cari kos-kosan yang paling aman. Marni juga udah daftar dan keterima loh, Pak, di universitasnya. Jadi ntar tinggal siapin semua barang, terus berangkat deh. Nak, kamu itu udah bener-bener yakin apa mau kuliah di kota? Apa nggak bisa kamu pikirkan lebih matang lagi? Ya ampun, Pak. Mau dipikirin sematang apa coba? Udah, Bapak tuh jangan terlalu khawatir. Kamu kan anak bapak satu-satunya nak. Gimana bapak nggak khawatir coba? Ntar kalau kamu itu udah kuliah di kota selalu kasih kabar ke bapak ya. Oh iya, ini uang buat bayar kuliahnya. Ini juga udah bapak tambahin kok buat biaya hidup dan jajan kamu. Kalau bisa kamu itu berhemat ya nak. Kamu kan tahu sendiri kalau nyari uang itu sangat susah. Wah, makasih ya, Pak. Iya, Bapak tenang aja deh. Marni bakal hemat kok. Ya udah kalau gitu, Marni mau siapin semua barang Marni yang mau dibawa. Beberapa hari kemudian Marni pun akhirnya berangkat ke kota untuk kuliah. Duh ya ampun, seneng banget deh. Ternyata impianku bisa terwujud akhirnya. Aku bisa kuliah di universitas yang bagus ini. Kamu mahasiswa baru ya? Iya, kenalin, namaku Marni. Oh alah, salam kenal ya. Namaku Reni. Tapi ngomong-ngomong, kamu ini dari kampung ya? Lihat tuh pakaian kamu, norak banget. Duh, aku lupa lagi kalau mau beli baju baru buat kuliah. Kalau sampai dia tahu aku ini dari kampung, pasti deh dia nggak mau temenan sama aku. Enggak kok, aku bukan dari kampung. Aku tuh aslinya anak kota. Cuma ya ini tuh aku lagi gabut aja pakai baju norak kayak gini. Oh alah, ternyata kamu ini aslinya dari kota toh. Tapi aneh juga ya kamu gabutnya. Masa pakai baju norak kayak gini? Ya biasalah. Aku tuh kan aslinya orang kaya. Jadi kalau gabut emang suka gini. Duh, semoga aja deh dia percaya. Oh, jangan-jangan kamu ini orang kaya yang suka pura-pura miskin itu ya? Nah, iya bener. Ya biasalah, kamu tahu sendiri kan orang-orang kaya zaman sekarang suka pura-pura miskin. Iya, aku tahu kok. Tapi menurutku ya, gak perlu sih pura-pura jadi miskin. Kalau emang kaya, ya tunjukin aja gitu. Iya sih, bener juga. Kalau gitu, mulai besok aku gak akan pura-pura miskin lagi deh. Nah, gitu dong. Bagus. Seharusnya kan kalau kita tuh punya kekayaan, ya jangan ditutupin dong. Tapi harus dipamerin. Iya sih, bener banget. Kalau gitu aku duluan ya. Saat di kos-kosan, Akhirnya sampai juga di kosan. Duh, ternyata kuliah itu capek juga ya. Belum juga apa-apa, udah dikasih tugasnya banyak banget. Tapi sumpah, aku nyesel banget deh pakai baju norak ini ke kampus. Aku jadi dibilangin orang kampung dan juga orang miskin. Tapi untung aja, tadi si Reni percaya sama aku. Jadi ya setidaknya aku punya satu temen lah. Tapi mulai besok, aku harus ngerubah 100% penampilanku. Pokoknya aku harus bisa berpenampilan kayak orang kaya. Pasti deh, kalau penampilanku kayak orang kaya raya, banyak yang mau temenan sama aku. Tapi uang buat kebutuhanku tinggal sedikit. Dan juga uang kuliah udah aku bayarin. Terus aku pakai uang apa coba buat ngerubah penampilan aku? Apa aku minta kirimin lagi ya sama bapak? Ya udahlah, bilang aja ada iuran di kampus. Marni pun menelpon bapaknya. Halo, assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Iya nak, akhirnya kamu telepon bapak juga. Kamu kenapa toh dari kemarin nggak ngasih kabar ke bapak? Hehehe, Marni lupa pak, maaf ya. Oh iya pak, Marni minta kirimin uang lagi dong. Uang buat apa toh nak? Kan bapak udah kirim uang kuliah sama uang buat kebutuhan kamu. Iya pak, soalnya di kampus itu ada iuran mendadak. Walah ya udah nanti bapak kirim deh. Yang banyak ya pak, soalnya iurannya besar. Duh nak, tapi kayaknya bapak nggak bisa deh ngirim uang banyak-banyak ke kamu. Soalnya bapak juga nggak lagi megang uang sebanyak itu loh nak. Ya ampun pak, ngutang dulu kek atau apa?
Masa ntar iurannya kurang? Ya udah iya ya. Ya udah nanti Bapak coba cari pinjaman deh. Tapi kamu selalu ingat ya. Kamu kuliah itu bener. Kamu kuliah itu harus yang bener-bener kuliah. Jangan sampai kecewain Bapak. His, iya Pak. Bapak tuh tenang aja toh. Marni tuh kuliahnya bener-bener kok. Ya udah kalau gitu Pak. Nanti kalau Bapak udah dapat pinjaman, langsung kirim ke Marni ya. Iya ya, ya udah Bapak patiin dulu ya teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak lama Marni pun mendapat kiriman dari bapaknya. Wih, ada notif apa nih? Wah, ternyata Bapak udah kirim uangnya. Mana uangnya ternyata banyak banget yang dikirim sama Bapak. Nah, kalau gini kan aku bisa tampil hedon di kampus. Saat di kampus, Marni ya? Reni. Iya nih, aku Marni. Ya ampun, penampilan kamu sekarang beda banget ya sama yang kemarin. Ternyata kamu beneran orang anak kaya. Ya iya dong, mana mungkin kan aku bohong. Lihat aja penampilanku sekarang. Iya, aku percaya kok. Oh iya Mar, kenalin teman kelasku, namanya Rido. salam kenal ya Mar, namaku Rido. Aku udah denger loh tentang kamu dan Reni. Walah, iya Rido, salam kenal juga ya. Nama aku Marni. Kamu kelihatan menarik banget ya Mar, aku suka deh sama penampilan kamu. Wah, ganteng banget nih cowok. Gak sia-sia nih aku kenalan sama si Reni. Ternyata dia punya teman kelas yang seganteng ini. Duh, makasih ya. Aku juga suka kok sama penampilan kamu. Duh, Jan. Kayaknya ada yang mau langsung PDKT nih. Yah, belum apa-apa aku udah jadi nyamuk aja. His, kamu apa-apaan sih Ren? Orang baru kenalan juga. Iya kan Rido? Iya nih, si Reni mah emang begitu suka asal ceplos. Ren, ini WA udah ada notifikasi dari grup. Katanya sih dosennya udah masuk kelas. Duh, gawat nih. Kalau gitu kita langsung ke kelas aja yuk. Mar, kita duluan ya. Maaf ya Mar, hari ini kita ada kelas, entar kalau ada waktu boleh nggak kita ketemu lagi? Boleh kok. Ntar langsung hubungin aku aja ya. Si Reni punya nomor WA aku kok. Oke deh kalau gitu, kita duluan ya. Duh Jan, kok kayaknya aku suka ya sama si Rido. Udahlah ganteng, rapih, baik lagi. Mana dia juga bilang suka sama penampilanku tadi. Sementara itu di kelas Rido dan Reni, Rit, kamu beneran suka apa sama si Marni? aslinya sih enggak, kan kamu tahu sendiri gimana tipe cewek aku. Ya terus, kamu ngapain pakai acara minta nomornya si Marni segala? Mana tadi sengaja banget muji-muji penampilan si Marni. Ya ampun Reni, kamu tuh nggak paham-paham juga ya. Kamu nggak lihat apa penampilan si Marni itu hedon kayak gitu? Kan lumayan kalau bisa dimanfaatin. Dia tuh pasti punya banyak uang, ya kan Ren? Ya walaupun dia itu bukan tipe aku sih. Tapi ya nggak ada salahnya. Dideketin terus dipacarin, abis itu manfaatin aja. Rido, kamu tuh parah banget sih jadi cowok. Bisa-bisanya kamu kepikiran hal sejahat itu. Ren, itu bukan jahat namanya, tapi pinter. Aku tuh lagi pusing soalnya bisnis orang tuaku lagi bermasalah. Jadinya uang bulananku berkurang deh. Siapa tahu kan entar kalau aku deketin dan pacarin si Marni, aku itu bisa dapat tambahan uang bulanan. Udah gak waras kamu itu ya? Udahlah, mending sekarang kamu tuh jangan ketemu lagi sama si Marni. Gila aja, aku biarin cowok brengsek kayak kamu deketin temen aku. Elah, kan kita itu udah lama temenan. Kamu juga baru kenal kemarin sama si Marni. Kok kamu itu malah belain si Marni sih? Ya karena kamu tuh salah. Kalau bener ya aku pasti belain kamu lah. Udahlah, aku mau ke ruang dosen dulu sebentar. His, Reni. Nggak asik banget sih kamu. Padahal kan kalau aku itu bisa manfaatin si Marni, dia itu juga bakal dapat bagian. Ya udah deh, mending aku diam-diam deketin si Marni aja. Beberapa hari kemudian, Mar, kamu tuh dari mana aja sih? Aku cariin lo dari tadi. Iya kah? Sorry. Aku tadi habis dari kantin. Oh alah, pantesan aja. Emangnya ada apa? Kok kamu tumben banget cariin aku? Kan biasanya bisa lewat WA. Iya sih, tapi WA aku lagi bermasalah nih. Makanya aku nyari kamu secara langsung. Jadi gini Mar, besok kan hari ulang tahunku. Jadi aku tuh pengen ngundang kamu ke pesta ulang tahunku di rumah. Kamu mau kan? Wih, ya mau banget dong. Alhamdulillah kalau kamu mau. Oh iya, tema ulang tahunku kayak princess gitu ya.
Jadi kamu harus pakai modelan gaun gitu. Duh, kalau beli baju model gaun pasti mahal. Oh iya, aku mau ngasih tahu juga Mar. Kalau kamu tuh jangan mau ya kalau dideketin sama si Rido. Soalnya dia tuh niatnya manfaatin kamu doang. Loh, iya kah? Kamu nggak bohong kan Ren? Masa sih si Rido sebaik itu mau manfaatin aku? Iya Mar, beneran. Aku tuh nggak bohong. Udah toh, percaya aja sama aku. Intinya kamu jangan mau ya dideketin sama si Rido. Iya, ya udah, aku percaya deh sama kamu. Makasih ya udah mau ngasih tahu. Iya, sama-sama. Ya udah kalau gitu, aku duluan ya. Oh iya, jangan lupa ya, siapin kado yang paling spesial buat aku. Duh, berarti aku harus beli baju lagi nih. Mana bajunya harus model gaun gitu lagi. Pasti mahal banget deh harganya. Harus ngasih kado juga. Masa mau minta kirim uang lagi sih sama bapak? Kan beberapa hari yang lalu bapak barusan ngirim uang ke aku. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Lagian kan itu emang tugasnya bapak memenuhi semua kebutuhan aku. Ya udah deh, aku telepon aja. His, kok bapak nggak angkat-angkat sih telepon dari aku? Oh iya, aku lupa kalau jam segini kan bapak lagi kerja. Ya udahlah, ntar malam aja aku teleponnya. Beberapa bulan kemudian, Duh, ini bapak kemana sih? Kok udah berbulan-bulan gini aku teleponin gak diangkat-angkat? Mana gak ngirim-ngirim uang lagi? Aku sampai gak bisa berangkat ke ulang tahunnya si Reni kan jadinya. Biaya kuliahku semester ini juga udah numpuk. Duh, mana semua uangku udah habis lagi. Ini aja aku cuma bisa makan pakai garam. Manalah aku juga belum bayar kos-kosan. Pasti deh, ini bentar lagi aku bakal diusir dari kos-kosan. tak 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 tak. Marni, keluar kamu. Pak Darno. Pak, boleh nggak kasih saya waktu beberapa hari lagi buat bayar kos-kosan? Bapak saya lagi nggak bisa dihubungin. Enak aja kamu ini ya. Bilangnya dari kemarin gitu terus. Kamu tuh udah nunggak selama berbulan-bulan. Udah, kamu sekarang angkat kaki dari kos-kosan saya. Pak, saya mohon Pak, jangan usir saya. Saya udah nggak punya uang sama sekali. Loh, peduli apa saya? Intinya, kamu itu nggak bisa bayar uang kos-kosan. Ya kamu itu harus angkat kaki dari sini. Cepetan, atau saya usir kamu secara paksa. Jangan-jangan Pak. Ya udah kalau gitu, saya akan angkat kaki dari kos-kosan ini. Mampus lah aku, abis ini pasti aku jadi gembel. Aku udah nggak punya apa-apa sekarang. Sejak saat itu Marni pun hidup menjadi seorang gembel.